Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 2 tema 3, subtema 1, tugasku sehari-hari di rumah. Di pembelajaran 3 ini ada pelajaran bahasa Indonesia, matematika, dan PPKN ya, di halaman 19 sampai dengan 24. Nah, adik-adik untuk melihat video lain, adik-adik bisa klik di kanan atas video Kak Rina seperti ini. Nanti akan ada playlist untuk tema tersebut. Ya, dan juga pembelajaran-pembelajaran lainnya di tema tersebut. Nah, atau untuk tema lain dan kelas lain bisa klik di kolom deskripsi. Nanti munculnya seperti ini. Misalnya sekarang kan adik-adik kelas 2 ya. Kita lihat playlist kelas 2 tema 1. Nah, kalau diklik yang biru-birunya nanti akan masuk ke playlist di kelas tersebut. Ada tema 1 nih kayak gini, tema 2 dan seterusnya. Misalnya adik-adik mau lihat yang kelas 2 tema 2. Klik putar semua. Nanti video yang akan di-play atau diputar adalah video pertama, paling pertama ya. Atau kalau adik-adik mau lihat yang lain nih, ada halamannya tuh ya. Nih halaman 11 sampai 14, ini halaman 15 sampai 18 dan seterusnya. Dicari sampai ketemu, di scroll ke bawah ya. Yuk kita mulai adik-adik. Nah, ini ada apa nih adik-adik? Gambar kegiatan Siti di pagi hari. Ya, kita baca yuk. Siti anak yang rajin. Setiap pagi Siti bangun sendiri. Nah, adik-adik gimana bangun sendiri pagi-pagi? Bangun sendiri atau dibangunin atau susah dibanguninnya? Nggak boleh ya, harus membiasakan diri pagi-pagi tuh udah jamnya bangun mau sekolah, bangun tidur sendiri ya. Nah, kemudian setelah bangun Siti langsung merapikan tempat tidur. Siti, Ali, ayah, dan ibu kemudian berkumpul untuk melaksanakan ibadah sholat subuh. Ibu memasak sayur untuk sarapan. Siti membantu ibu menyiapkan sarapan. Lalu ayah mencuci sepeda motor. Nah, Ali membantu ayah ya. Kita lihat di sini, ayo cari tahu tugas Siti di rumah pada pagi hari. Nah, tugasnya tadi di sini. Nah, kita ada jawaban yang harus kita tarik garisnya ke pasangkan ke masing-masing anggota keluarga dan tugasnya. Karina sudah mengcapture bacaan yang tadi di sebelah kanan ini ya, untuk kita lihat tugas masing-masing. Coba lihat Siti nih, gambar yang pertama. Siti. Siti tugasnya adalah membantu ibu menyiapkan sarapan. Berarti apa nih? Mencuci sepeda motor, mencuci sayuran, mengelap sepeda motor, dan menyiapkan sarapan. Berarti tugas Siti kalau membantu menyiapkan sarapan yaitu mencuci sayurannya. Jadi kita tarik garisnya ke sini. Tugas ibu. Nih, tugas ibu membuat sarapan atau menyiapkan sarapan. Ini jadinya ke sini. Nah, tugas ayah. Jadi tinggal mencuci dan menyiapkan mencuci sepeda motor dan mengelap ya. Kalau ayah mencuci. Nih, berarti kita tarik garis ayah ke atas. Berarti tugas adik adalah mengelap sepeda motor ya, karena mengelap hanya tinggal mengeringkan aja, jadi nggak terlalu berat tugasnya. Nah, sekarang tuliskan masing-masing anggota keluarga, tugas masing-masing sesuai gambar. Yang ini tadi tugas Siti apa tadi adik-adik? Mencuci sayuran, kita tulis di sini. Mencuci sayuran. Lalu berikutnya gambar siapa ya? Gambar ibu nih. Ibu tadi menyiapkan sarapan ya. Menyiapkan sarapan. Lalu ada ayah. Ayah mencuci motor. Lalu adik. Adik tadi mengelap motor. Nah, kita sekarang lanjut diskusikan dengan teman sebangkumu. Diskusikan tugasmu terhadap anggota keluarga yang sesuai dengan nilai Pancasila. Nanti sampaikan diskusinya di depan kelas. Karina akan contohkan yang sesuai dengan nilai Pancasila adalah yang pertama, menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Ya kan ini kita masih kecil nih adik-adik, jadi masih harus berbakti kepada orang tua ya hingga akhir hayat mereka. Yang kedua, bersikap sopan dan santun kepada seluruh anggota keluarga. Kemudian rukun dengan seluruh anggota keluarga. Jangan berebut mainan terus ya, berebut makanan dan lain-lain. Harus rukun. Lalu menghargai hak masing-masing anggota keluarga. Dan yang terakhir menjalankan kewajiban di rumah sebaik mungkin. Seperti tadi,
kewajiban Siti di rumah adalah membantu ibu, ya, dan adik juga ada, ya. Nanti disampaikan di depan kelas. Sekarang, di pembelajaran sebelumnya kita belajar uang logam. Adik-adik bisa lihat di linknya di kanan atas ini ya untuk pembelajaran sebelumnya. Kalau sekarang, kita belajarnya uang kertas. Selain uang logam, ada juga uang kertas. Nah, pecahannya kita lihat yuk ada berapa aja. Yang pertama, gambarnya gini adik-adik. Ini adalah uang Rp1.000. Ditulisnya seperti ini. Dibaca Rp1.000. Yang kedua, ada gambarnya seperti ini, warnanya abu-abu. Ini adalah uang Rp2.000. Ditulisnya seperti ini. Dibacanya Rp2.000. Yang ketiga ada gambarnya ini warnanya coklat, yaitu uang Rp5.000. Ditulisnya seperti ini. Dibacanya Rp5.000. Selanjutnya ada uang yang warna ungu. Ini adalah uang Rp10.000. Ditulisnya seperti ini. Dibaca Rp10.000. Lalu yang warna hijau ini adalah uang Rp20.000. Ditulisnya seperti ini. Lalu dibacanya Rp20.000. Yang berikutnya ada yang warna biru. Ini adalah uang Rp50.000. Ditulisnya seperti ini ya, 50.000,00. Dibacanya Rp50.000. Dan yang terakhir ini adalah 100.000 ya, uang Rp100.000. Ditulisnya seperti ini dan dibacanya Rp100.000. Ya. Nah, kalau sekarang ada ya adik-adik uang yang nilainya 75.000. Ya, tapi memang terbatas ya, tidak dibuat banyak. Kita lanjut ya, kita sekarang seperti di pembelajaran sebelumnya juga kita masih membandingkan pecahan uang. Nah, ini campuran, ada uang logam, ada uang kertas. Yang pertama, ini 1.000. Ini 200. Jadi, 1.000 lebih besar dari Rp200. Lalu yang kedua, 1.000 dan 2.000. Uang Rp1.000 lebih kecil dari Rp2.000. Lalu 5.000 dan 1.000. Uang Rp5.000 lebih besar dari Rp1.000. Berikutnya kita membandingkan 2.000 dan 5.000 ya. Uang Rp2.000 lebih kecil dari Rp5.000. Nah, sekarang tugas kita mengurutkan dari nilai yang terkecil. Kita mulai dari nomor 1, 1.000, 5.000, dan 2.000. Kita mulai dari terkecil yang ini. Kita kasih angka ya. 1, 2, 3. Itu urutannya dari yang terkecil. Berikutnya ada uang logam 100, 1.000, dan 2.000. Nah, ini urutannya 1, 2, 3. Ya. Nomor 3, 5.000, 500, dan 1.000. Kita akan mulai dari yang terkecil, mulai yang 500 ya. 1, lalu yang 1.000, dan 5.000. Nomor 4, 1.000, 100, dan 500. Kalau mulai dari yang kecil, kita akan mulai dari 100, lalu 500, dan yang ketiga 1.000. Mudah sekali ya adik-adik. Kalau adik-adik masih belum paham, boleh diulang lagi videonya ya. Pembelajaran kita sudah selesai adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!